Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang database absensi karyawan. Dan dalam presentasi ini kita akan menjelaskan yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada ERD, keempat LRS, 5 spesifikasi file, yang keenam ada running program, dan terakhir penutup. Adapun anggota dalam kelompok kita itu yang pertama ada Raden Darul Yugu sebagai ketua kelompok. Dan kontribusinya adalah pembuat program database menggunakan MySQL. Yang kedua ada saya sendiri, Maulana Kadafi, yang membuat PowerPoint. Yang ketiga ada Angelita Tampugolon, yang membuat seperti Raden, pembuat program database menggunakan MySQL. Yang keempat ada Leni Mardianti sebagai pembuat makalah. Dan yang terakhir ada Nadia Eliza Fikri sebagai pembuat makalah juga. Dan yang pertama adalah latar belakang. Absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Setiap kegiatan yang membutuhkan informasi mengenai peserta tentu akan melakukan absensi. Hal ini juga terjadi pada proses belajar. Penggunaan absensi ini terjadi pada pihak pelajar dan pihak pengada proses belajar mengajar. Salah satu kegunaan absensi ini pada pihak pelajar antara lain adalah dalam perhitungan kemungkinan pelajar untuk mengikuti ujian, dan salah satu kegunaan informasi absensi ini kepada pihak pengada kegiatan belajar mengajar antara lain untuk melakukan evaluasi kepada kepuasan pelajar terhadap suatu mata pelajaran dan pembuatan tolak ukur ke depan guna pemberian ilmu yang lebih baik. Pengambilan data absensi ini sendiri dilakukan secara manual, memiliki banyak kekurangan, seperti data tidak valid ketika data yang masuk salah. Kekurangan lain dari pengambilan data secara manual adalah hilang atau rusaknya data yang ada. Kekurangan lain adalah kurangnya efisiensi dan efektivitas pada pengolahan data. Perkembangan teknologi di dunia semakin pesat, khususnya kemajuan di bidang teknologi informasi, terutama pada teknologi mobile dan internet. Penggunaan aplikasi mobile dan web dikatakan lebih efektif dan efisien karena adanya kemudahan dalam pengaksesan dan pengambilan informasi. Perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi cara input data sebagai validasi menggantikan website yang ada, seperti penggunaan teknologi fingerprint atau barcode. Sistem input ini berkembang karena minimnya kesalahan input atau kecurangan pada input data. Tujuan kita membuat database dan memilih tema absensi karyawan ini adalah yang pertama, untuk membangun sistem informasi absensi dengan website. Yang kedua, mengintegrasikan elemen sistem informasi absensi dengan web. Yang ketiga, membangun sistem informasi yang mampu memberikan informasi di luar unit belajar mengajar untuk mengetahui kegiatan unit tersebut. Yang terakhir adalah melakukan analisis database yang menggunakan aplikasi sistem informasi absensi. NIRD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. RD juga digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkan digunakan notasi simbol bagian dan sebagainya. LRS adalah representasi dari struktur record spesifikasi file karyawan, spesifikasi file absensi. Penutup itu ada simpulan dan syarat. Running program dalam menjelaskan program menggunakan MariaDB. Selanjutnya akan dibaca oleh lagi. RD atau Entity Relationship Diagram. RD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antara relasi. RD juga digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antara data dan
dan untuk menggambarkan digunakan notasi simbol sebagai bagan. Di sini ada bagannya, ada karyawan. Karyawan memiliki beberapa atribut, ada ID karyawan, yaitu primary key, ada nama karyawan, ID jabatan, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, status. Karyawan melakukan absensi, yaitu ada atributnya lagi, ada ID absensi, yaitu dia primary key, tipenya, terus ID karyawan, tanggal, time in, time out, dan keterangan. Karyawan memiliki jabatan, yaitu ada ID jabatan, dan jabatan. LRS atau logika record struktur. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antara himpunan entitas. LRS memiliki 3 tabel, yaitu ada absensi, karyawan, dan jabatan. Di absensi memiliki beberapa atribut, yaitu ID karyawan, primary key, ID karyawan, foreign key. ID karyawan menghubungkan ke karyawan, ke tabel karyawan, ID karyawan. Lalu di tabel karyawan, ID jabatan, foreign key, menghubungkan ke tabel jabatan. Ada ID jabatan. Berikut adalah spesifikasi file. Di sini kita memiliki 3 spesifikasi file. Yang pertama itu ada jabatan. Jabatan memiliki elemen data, ID jabatan, dan jabatan. Nama fieldnya ID jabatan. Tipenya integer, size-nya 4. Keterangannya disebut primary key. Yang kedua, varchar, size-nya 10. Yang kedua, ada spesifikasi file karyawan, memiliki 8 elemen data. Yang pertama, ID karyawan, nama fieldnya ID underscore karyawan, tipenya integer, size-nya 4, keterangannya merupakan primary key. Yang kedua, ada ID jabatan, nama fieldnya ID underscore jabatan, tipenya integer, size-nya 4. Yang ketiga, nama karyawan, nama fieldnya nama underscore karyawan, tipenya text. Yang keempat, alamat, nama fieldnya alamat, tipenya text juga. Yang kelima, tanggal lahir, nama fieldnya tanggal underscore lahir, tipenya varchar, size-nya 10. Yang keenam, jenis kelamin, nama fieldnya jenis underscore kelamin, tipenya text. Yang ketujuh, ada nomor handphone, nama fieldnya nomor underscore HP, tipenya varchar, size-nya 13. 8, ada status, nama fieldnya status, tipenya text. Yang ketiga, spesifikasi file absensi. Memiliki 6 elemen data, yaitu yang pertama adalah ID absensi, nama fieldnya ID underscore absensi, tipenya integer, size-nya 4, keterangannya primary key. Yang kedua ada ID karyawan, nama fieldnya ID underscore karyawan, tipenya integer, size-nya 4. Yang ketiga ada keterangan, nama fieldnya keterangan, tipenya varchar, size-nya 50. Yang keempat ada tanggal, nama fieldnya tanggal, tipenya date. Yang kelima, tanggal masuk, nama fieldnya time in, tipenya char, size-nya 4. Yang keenam, tanggal keluar, nama fieldnya time out, tipenya char, size-nya 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang MariaDB yang dijalankan berdasarkan spesifikasi file yang ada. Pertama, kita masuk ke MariaDB dulu.
Kita show database yang ada. Di sini saya sudah membuat tabel absensi karyawan. Kita tinggal use saja. Di sini saya akan membuat 3 tabel. Yang pertama ada tabel jabatan, yang kedua ada tabel karyawan, dan absensi. Yang pertama kita buat tabel jabatan dulu. Tabel jabatan ini sudah sesuai dengan spesifikasi file yang dibacakan sebelumnya. Di sini saya akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel karyawan. Dan yang ketiga, saya akan membuat tabel absensi. Kemudian kita mencoba buat recordnya dulu.
Sekarang coba kita show table yang udah dibuat tadi. Yang pertama ada karyawan. Yang kedua ada absensi. Yang terakhir ada jabatan. Oke, sekarang kita mencoba membuat recordnya. Yang pertama karyawan dulu. Ada ID karyawan, ID jabatan, nama karyawan, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan terakhir ada status. Values. Misalnya di daftar karyawan pertama, ID karyawannya 192.088.7. ID jabatannya 1001. Nama karyawan Angelita. Alamat di Jakarta. Kemudian tanggal lahir 27 Juli. Jenis kelaminnya perempuan. Nomor handphone misalnya statusnya hadir. Kita coba tampilkan table yang udah kita buat tadi. Select from karyawan. Oke, misalnya kita tambahkan satu lagi. Nomor handphonenya misalnya tampilkan lagi. Oke, sekarang kita coba untuk isi record absensi. Di mana absensi ada ID absensi, ID karyawan, keterangan, tanggal, time in,
Dan terakhir ada timeout. Misalnya ID absensinya 70004, ID-nya 1001, keterangan hadir, tanggalnya tanggal 3 Mei 2021, time in-nya jam 8, time out-nya 18. Yang kedua, kita coba buat sekarang kita coba tampilkan yang terakhir ada tabel jabatan. Di mana di jabatan ada ID jabatan dan ada jabatan. Misalkan ID jabatannya 1001, jabatannya karyawan. Yang kedua, misalnya ID jabatannya 1002, jabatannya tetap karyawan. Oke, kita tampilkan lagi. Select jabatan. Oke. Coba kita tampilkan lagi. Misalnya ada perintah untuk semisal ada perintah untuk menampilkan isi record hanya nama karyawan, alamat, dan nomor handphone, kemudian diurutkan secara ascending berdasarkan ID karyawan. Perintahnya sebagai berikut. Select nama karyawan, alamat, nomor handphone, from karyawan, order by ID karyawan. Tampilannya akan seperti ini karena diurutkan berdasarkan ID karyawan secara menurun. Semisal lagi ada perintah untuk menampilkan record karyawan dengan alamat yang huruf depannya dari J. Maka kita menggunakan perintah select alamat from karyawan where alamatnya like misalnya disuruh untuk menampilkan alamat karyawan yang ada dari huruf J, maka akan ada perintah seperti ini. Kita tampilkan
Maka akan tampil alamat karyawannya yang ada di Jakarta. Kemudian jika ada perintah lagi untuk menampilkan isi record satu teratas dari bagian absensi, kita menggunakan perintah select from absensi, di mana limitnya 1. Akan hanya ada satu field-nya karena yang diminta itu batasnya 1. Kemudian jika diminta untuk menampilkan isi record dengan ID tertentu, misalnya semua ID kecuali ID-nya 1001, maka kita menggunakan perintah select from jabatan where not ID jabatan 1001. Maka akan tampil seperti berikut. Sebenarnya masih banyak contoh lain. Kelompok kami sudah menyediakan di papernya. Bisa dilihat di papernya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leni. Penutup ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Setiap kegiatan yang membutuhkan informasi mengenai peserta tentu akan melakukan absensi. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan absensi ini kepada pihak belajar adalah dalam perhitungan kemungkinan pelajar untuk mengikuti ujian, dan salah satu kegunaan informasi absensi ini kepada pihak pengada kegiatan belajar mengajar, antara lain untuk melakukan evaluasi kepada kepuasan pelajar terhadap suatu mata pelajaran dan kekuatan tolak ukur ke depan, guna memberi ilmu yang lebih baik. Pengambilan data absensi ini sendiri dilakukan secara manual, memiliki banyak kekurangan, seperti data tidak valid ketika data yang masuk salah. Makanya dari itu diperkembangkan teknologi saat ini dapat dibuatlah suatu website atau aplikasi absensi karyawan, dapat mempercepat karyawan melakukan absensi, dan juga mempermudah pengolahan informasi absensi karyawan bagi bagian kepegawaian, supaya tidak ada kesalahan dalam input atau kecurangan pada input data. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diharapkan yaitu dilakukan suatu pembuatan sistem informasi absensi pegawai, sehingga keberadaannya bisa lebih mempermudah pegawai, data-data pegawai dan absensi lebih aman untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Maka itu mengusulkan saran yang dapat dipertimbangkan. 1. Mengembangkan sistem yang lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem guna untuk mendapatkan hasil sistem yang sesuai dengan yang diinginkan dan kesempurnaan sistem. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.